Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola asuh anak dalam lingkungan keluarga. Sering kita temui terdapat banyak anak yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas antar anggota manusia, antar teman, antar saudara, sahabat, kerabat, dan orang-orang lain di sekitarnya. Tindakan tersebut dikarenakan karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua mereka atau kurangnya pemberian contoh yang baik dalam lingkungan keluarganya. Perlu kita ketahui, faktor yang sangat mengacu pada permasalahan tersebut yaitu karena kurangnya penerapan pola asuh yang kurang baik dalam lingkungan keluarganya. Misalnya, anak tersebut terlalu terkekang di dalam lingkungan keluarganya, atau justru anak itu terlalu mendapatkan kebebasan yang berlebih sehingga dia dapat bertindak semena-mena dengan orang lain. Maka dari itu, orang tua dan lingkungan keluarganya harus memahami betul apa itu pola asuh pada anak, sehingga anak tersebut benar-benar merasa aman dan nyaman di dalam lingkungan keluarganya. Dan anak tersebut tidak merasa terkekang dan terbebani dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan keluarganya. Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Lalu, apa sih pengertian dari pola asuh anak dalam keluarga? Ya, menurut Darajat, mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurusi makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa. Pola asuh dan lingkungan keluarga sangat menentukan pola pikir, kebiasaan, dan kemampuan memotret kehidupan dunia yang penuh kompetisi, aktualitas, dan dinamika. Nah, di sini terdapat 3 macam bentuk pola asuh dalam keluarga, teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada pola asuh otoriter. Yang kedua ada pola asuh permisif. Yang ketiga ada pola asuh demokratis. Dan yang keempat adalah pola asuh situasional. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pola asuh yang pertama. Apa itu? Ya, benar sekali. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya. Jika anak melanggar perintahnya, berdampak pada konsekuensi hukuman atau sanksi. Pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif kepada perkembangan psikologis anak. Anak kemudian cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan orang lain, bahkan tidak kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Tapi bukan hanya dampak negatif saja teman-teman yang terdapat dalam penerapan pola asuh ini. Terdapat dampak positif dari pola asuh ini juga, yaitu bisa menjadikan anak sebagai manusia yang disiplin dan penurut. Contoh penerapan dari pola asuh otoriter adalah orang tua memberikan batasan jam waktu ketika anak keluar rumah. Selain pola asuh otoriter, pola asuh yang kedua yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun sesuka hatinya, sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Pengasuhan yang didapat anak cenderung di lembaga formal atau sekolah saja. Nah, lalu bagaimana teman-teman dampak positif dari pola asuh permisif ini? Dalam pola asuh permisif ini, anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Contoh dari pola asuh permisif ini adalah ketika anak meminta pendapat kepada orang tua, tetapi orang tua tersebut tidak menanggapinya, atau justru anak itu dibiarkan begitu saja, tidak diawasi atau diarahkan gitu. Kalau misal anaknya berbuat yang tidak pantas, yang kurang pantas dalam lingkungan masyarakat, orang tuanya diam saja. Nah, itu termasuk contoh dari pola asuh permisif. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pola asuh demokratis. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pola asuh demokratis ini?
Dalam pola asuh demokratis ini, orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya. Anak akan bersifat terbuka, bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua bersikap objektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak dan mendiskusikan terlebih dahulu kepada anak apakah anak tersebut benar-benar merasa nyaman dengan keputusan yang diberikan oleh orang tua. Tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena jika tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak. Dampak positif yang didapat ketika orang tua menerapkan pola asuh demokratis ini adalah anak akan menjadi pribadi yang baik, jujur, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tetapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya, yaitu anak cenderung akan bergantung pada keputusan terlebih dahulu antara orang tua dengan anak. Contoh dari penerapan pola asuh demokratis ini ketika anak ingin bermain dengan teman-temannya. Lalu orang tua menyarankan agar tidak jauh-jauh main dari situ. Dan di sini anak itu menyetujui peraturan yang diberikan oleh orang tua. Tidak ada unsur paksaan di antara orang tua dan anak. Pola asuh yang terakhir adalah pola asuh situasional. Apa sih yang dimaksud dengan pola asuh situasional ini? Dalam kenyataannya, setiap pola asuh tidak diterapkan secara kaku dalam keluarga teman-teman. Maksudnya, orang tua tidak menetapkan salah satu tipe saja dalam mendidik anak. Orang tua juga dapat menggunakan satu atau dua campuran pola asuh dalam situasi tertentu untuk membentuk anak agar menjadi anak yang berani menyampaikan pendapat sehingga memiliki ide-ide kreatif, berani, dan juga jujur. Orang tua dapat menggunakan pola asuh demokratis, tapi pada situasi tertentu saja.